lawanan jua ada. Dah. Hukum syar'i yaitu perintah Allah Ta'ala dengan perbuatan mukallaf karena memberatkan perintahan. Yang diberatkan, dibebankan perintah Allah adalah khitab taklif. Siapakah khitab taklif? Khitab taklif adalah kita orang. Kita yang mendapat beban perintah dari Allah. Perintahnya ada perintah yang harus dilakukan, ada perintah yang harus dijauhi larangannya. Maka kalau khitab taklif mengikuti apa yang sudah diatur oleh Allah, dia akan menjadi orang yang bertakwa. Sedangkan Allah sendiri di sini adalah khitab wad'i, yaitu zat yang menentukan, meletakkan akan hukum-hukum tertentu. Hukum syar'i terbagi menjadi 7. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, sah, batal. Wajib apabila dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Contoh, sholat, puasa, zakat, itu wajib. Dikerjakannya dapat pahala, ditinggalkannya mendapat dosa. Sunnah dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak dapat dosa. Sunnah, sholat qobliyah, duha, tahajud. Sunnah, puasa Senin Kemis, puasa Daud, dikerjakannya dapat pahala, tidak dikerjakannya tidak apa-apa. Haram, dapat dosa jika dikerjakan, dapat pahala jika ditinggalkan. Kebalikannya dari wajib. Kebalikan. Haram, zina haram, mabok haram, judi haram. Ditinggalkannya mendapat pahala, tidak mengerjakannya mendapat dosa. Makruh, barang yang tidak dapat dosa jika dikerjakan tapi dibenci oleh Allah, dan dapat pahala jika ditinggalkan. Makruh, kalau kita biasanya ngerjain makruh apa? Rokok hukumnya apa? Kalau rokok beda-beda ya. Ada yang haram, ada yang makruh. Yang makruh paling deket apa? Bersiwak saat puasa, sikat gigi udah terbit fajar. Benar-benar. Terus apa lagi? Hal-hal yang makruh. Kalau makan jengkol kategorinya makruh kan? Nah, kalau misalnya kita makruh itu dapat dosa jika dikerjakan tapi dibenci oleh Allah. Itu makruh tuh. Sebenarnya mungkin banyak hal yang makruh tanpa kita sadari, mungkin ya. Mungkin aja kan makruh. Mubah artinya harus pada syarat, yaitu barang yang tidak dapat pahala jika dikerjakannya atau ditinggalkannya, dan tidak dosa jika dikerjakannya atau ditinggalkannya. Mubah itu, ini 7 hukum ini hukum ramuan dari fikih ya. Dasarnya kan halal haram, udah gitu doang. Wajib haram, sah batal. Nah, mubah ini dia fleksibel. Hukum dasar makan apa? Mubah ya. Tidur mubah. Tapi sesuatu yang mubah bisa menjadi haram, bisa menjadi makruh. Makan berlebihan, awal hukum dasarnya adalah mubah. Tapi kalau berlebihan bisa makruh, bisa haram. Tidur, hukum dasarnya mubah. Tapi kalau tidur 2 hari 2 malam, haram. Ya haram dong, karena meninggalkan sholat. Hukum dasarnya tuh. Tadi ada yang kelewat, sunnah. Ada beberapa ibadah
yang hukum dasarnya itu sunnah bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram. Nikah, ya, hukum dasarnya sunnah karena tidak terkena kewajiban, sunnah. Tapi hukum nikah bisa berubah tergantung kepada siapa yang terkena kewajiban menikah. Sehat, mampu secara materi, cukup secara ilmu, sehat secara jasmani, kuat secara fisik. Terus apa lagi? Materi udah cukup, ilmu cukup, psikologi cukup, memadai, kesehatan fisik mencukupi, usia matang, maka dia terkena kewajiban untuk menikah. Terkena kewajiban. Tapi nikah kadang bisa menjadi makruh. Usia mencukupi, psikologi sehat, fisik kuat, tapi belum matang secara kedewasaan, atau dia bisa menjadi haram. Usia belum cukup, pekerjaan belum punya, kesehatan tidak mendukung, itu bisa menjadi haram. Jadi fleksibel nih. Kemudian makan, kita balik lagi ke makan yang tadi. Hukum dasar makan adalah mubah. Ada makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi. Yang haram itu makanannya atau makannya? Makanannya. Daging babi, makanan, haram. Memakan, mubah. Kalau makan daging babi, yang haram makannya apa dagingnya? Dagingnya. Karena dagingnya haram, hukum makan berubah menjadi haram. Paham ya? Tetapi kalau kita masuk kaidah usul fikih, makan menjadi wajib kalau mengancam keselamatan jiwa. Paham? Contoh, di tengah hutan, kelaparan, tidak ada satupun yang bisa dikonsumsi kecuali daging ular. Maka hukum dasar yang tadinya haram mengkonsumsi daging ular menjadi wajib dengan dalil untuk menyelamatkan kehidupan. Jadi bisa berubah-ubah hukum. Yang tidak bisa berubah hukumnya adalah kewajiban dan keharaman. Itu nggak bisa berubah. Sholat wajib. Keadaan apapun tidak bisa menjadi makruh, tidak bisa menjadi haram. Bahkan dalam keadaan sakit pun masih diwajibkan sholat. Dimanapun masih diwajibkan sholat. Judi dalam kondisi apapun, dengan siapapun, kapanpun, dimanapun tetap haram. Sekalipun finansial mendukung, sekalipun jenis perjudiannya itu online, tetap haram. Jadi dua dasar hukum ini tidak bisa berubah, wajib dan haram. Tetapi sunnah, mubah, makruh, dia kadang bisa berubah sesuai dengan kondisinya. Jelas ya? Nah, sahih artinya barang yang lengkap padanya segala syarat dan rukun, maka itu menjadi sah. Kesohihan, keabsahan satu ibadah kalau dia sudah melengkapi semua syarat dan rukunnya. Contoh, sholat. Ada syarat sah sholat? Syarat sah sholat ada? Ada. Syarat sah sholat menghadap kiblat, menutup aurat, suci. Misal tuh ya. Kemudian masuk pada waktunya. Itu syarat sah sholat. Rukunnya ada. Dari mulai niatnya, takbirnya, baca fatihahnya, tumakninahnya, ruku, dan sampai salam. Semua syarat dan rukun sholat yang dikerjakan, maka sholatnya menjadi sah. Batal kebalikannya.
Kalau ada salah satu syarat atau rukun ibadah yang tidak dijalankan, maka menjadi batal. Oh, rukunnya lengkap, dari mulai niat sampai salamnya jelas. Tapi ketika sholat kagak ngadep kiblat, sah apa kagak? Kagak. Oh, syaratnya dilengkapi, udah wudhu, pakai pakaian yang bagus, menutup aurat, menghadap kiblat, udah masuk waktu sholat. Tapi ketika sholat tidak membaca Fatihah, rukunnya ditinggalin, sah apa kagak? Enggak. Maka menjadi sah satu ibadah jika syarat dan rukunnya dilengkapi. Tetapi akan batal satu ibadah kalau salah satu dari syarat dan rukunnya ditinggalkan. Jelas sampai sini ya? Itu hukum syar'i. Nah, hukum syar'i terkena kepada kita sebagai khitab taklif. Kita yang ketaklif nih. Makanya kita disebut mukallaf atau mukallif. Kita kena. Sedangkan Allah sebagai khitabul wad'i, yang menentukan satu hukum. Yang menentukan satu hukum. Perkara ibadah yang terdapat berbagai macam perbedaan ketika pelaksanaannya itu disebut khilafiyah. Selama tidak bertentangan dengan syarat dan rukun yang tertera pada nas Al-Quran dan hadis, maka masih boleh ada perbedaan. Al-Quran secara global mengatakan akimi sholat, dirikanlah olehmu sholat. Hadis merinci tata cara sholat. Takbirnya bagaimana, rukuknya bagaimana, sujudnya bagaimana. Itu pun hadis menjelaskan secara periwayatan, turun-temurun. Maka ketika ada perbedaan dalam pelaksanaannya masih diperbolehkan. Contoh, sholat ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini doang. Kenapa? Karena dalam rukun sholat dikatakan raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan. Maka ketika sholat Allahu Akbar, dia lurusin tangannya, masih sah. Karena rukun secara tekstual adalah mengangkat kedua tangan. Ini udah diangkat nih, Allahu Akbar, selesai. Ada yang begini, nggak pakai diangkat, tapi langsung sedekap, Allahu Akbar, nggak diangkat, Allahu Akbar, tapi sedekap. Tetap masih melaksanakan rukun raf'ul yadain. Kenapa? Karena dasarnya begini, kemudian diangkat ke sini. Tetap. Itu khilafiyah. Kenapa bisa ada perbedaan begini? Karena sahabat melihat tata cara sholat Nabi berbeda-beda dalam kondisi yang berbeda pula. Contoh, imam di depan. Orang yang sholat tepat di belakang imam tidak mungkin tahu posisi sedekapnya Rasul. Sulit. Rasul bisa jadi begini, bisa jadi begini, bisa jadi begini. Tapi orang yang berdiri sholatnya di sebelah kanan Rasul bisa jadi ngelihat. Ketika Rasul udah takbir, Allahu Akbar, oh kelihatan Rasul tangannya begini. Maka diriwayatkan oleh sahabat begini, diajarin kepada para tabi'in begini, terus turun-temurun. Mungkin begitu. Ketika Nabi tahiyat, ketika Nabi duduk di antara dua sujud, yang duduk tepat di belakang Nabi jelas ngelihat kaki Nabi ngelipatnya bagaimana. Tapi orang yang sofnya paling belakang belum tentu melihat. Maka periwayatannya pun berbeda-beda. Ini yang disebut dengan khilafiyah. Perbedaan tata cara ketika melaksanakan satu ibadah. Baru sholat doang. Memang yang paling banyak perbedaan sholat. Paling banyak. Kalau puasa rata dah. Rata-rata sama. Nanti bedanya paling jumlah taraweh, bagaimana hukum siwak, bagaimana hukum ini, hukum itu, beda-beda. Paling banyak itu. Jadi khilafiyah masih diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan nas Al-Quran dan Al-Hadis. Tergantung bagaimana cara imam mujtahid memahami satu hukum.
yang berlaku. Nah, ada 7 tuh. Wajib, sunnah, makruh, mubah, haram, sah, batal. Kalau ini mah hukum dasar makan tape mubah kan? Ya. Bukan, maaf. Hukum dasar tape apa? Boleh kan? Boleh-boleh aja. Tapi kalau misalnya yang difermentasi kemudian menjadi alkohol, haram ya? Jadi haram. Maka makanan yang berlebihan dan dibuat menjadi sesuatu yang memabukkan menjadi haram. Ya, anggur, boleh-boleh aja makan anggur. Tapi kalau udah difermentasi menjadi alkohol jadi haram. Kemudian makan terlalu banyak, ngopi terlalu banyak. Sesuatu yang bisa membuat kita menjadi mabuk berubah hukumnya menjadi haram. Meskipun pada dasarnya adalah mubah. Tuh hati-hati. Makanya makan gak boleh berlebihan, minum gak boleh berlebihan, dan lain-lain. Ini urusannya fikih, syarak. Sekarang kita masuk pada hukum adi, hukum adat, hukum kebiasaan. Nih sebelum dibaca, ingat, hukum adat itu berlaku pada tempat kita masing-masing. Ya. Di Betawi, menikah membawa roti buaya dan ada adu pantun, itu hukum adi. Hukum adat, kebiasaan. Tetapi kalau masuk kepada budaya Sunda, Jawa, itu belum tentu berlaku. Karena adat kebiasaannya berbeda. Beda ya. Nah, hukum adat nanti di depan diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Ada bayi kalau di Jawa apa baru bisa jalan disebutnya apa itu? Yang kudu jalan dimasukin ke kandang ayam apa apaan dah? Ya, yang jalan pakai telur gitu-gitu ya. Itu hukum adi selama tidak bertentangan dengan syariat masih diperbolehkan. Ntar di depan dah. Bang Amir baca Bang Amir hukum adi. Menetapkan bagi menetapkan 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 lantaran berulang-ulang serta sah bersalahan juga tidak bekas salah iya sebut satu pertambatan keadaan seumpama keadaan
Kenyang. Keadaan. Iya, betul. Iya. Seumpama kenyang, kenyang dengan iya. Pertambatan keadaan dingin. Dingin. Keadaan dingin. Dengan ketiadaan ini apa? Baju adanya. Iya. Angus. Iya, seumpama ketiadaan angus. Air menyirami jua adanya. Aneh ya. Dah, hukum adi yaitu menetapkan suatu barang bagi suatu barang atau menafikan suatu barang pada suatu barang dengan lantaran berulang-ulang serta sah bersalahan dan juga dengan tidak memberi bekas salah suatu itu pada yang lain. Maka terbagi menjadi 4. Pertama, pertambatan. Pertambatan itu keterkaitan, hubungan keadaan suatu barang dengan keadaan suatu barang lainnya. Jadi ada barang yang satu, maka timbullah barang yang lainnya. Kenyang bisa jadi kenyang kalau dia sudah makan. Tidak mungkin ada kenyang kalau dia tidak makan. Haus akan hilang, dahaga akan hilang kalau dia minum. Tidak mungkin hilang dahaganya tanpa minum. Tidur menghilangkan ngantuk, maka tidak mungkin adanya segar tanpa adanya tidur terlebih dahulu. Jelas maksudnya ya? Jadi saling berkaitan. Ada satu barang A disebabkan adanya barang B gitu. Adanya kenyang ya karena makan. Adanya kagak ngantuk ya karena tidur. Kalau makan kenyang, kalau hilang aus apa ya bahasa Indonesianya? Hah? Kan kalau makan jadi kenyang. Nah, kalau minum jadi kembung kayak kada. Nah, kalau ngilangin kalau tidur maka jadi tidak ngantuk, kagak enak bahasanya ya. Itu ada pasangannya masing-masing, maksudnya gitu. Ada baju, ada celana. Ada celana, ada baju, ada atas, ada bawah. Sah disebut atas karena ada bawah. Sah disebut kanan karena ada kiri. Maka tidak sah orang sen kiri belok kanan. Kagak sah yang kayak gitu. Ya, nggak sah kayak gitu. Nah, itu satu. Pertambatan, keterkaitan. Adanya satu barang yang disebabkan dengan barang lainnya. Yang kedua, pertambatan ketiadaan suatu barang dengan ketiadaan suatu barang lainnya. Seperti tidak ada kenyang kalau tidak makan. Tidak ada hilang haus kalau kagak minum. Tidak ada kiri kalau kagak ada kanan. Tidak ada atas kalau tidak ada bawah. Jadi ini kebalikan dari yang pertama doang.
Kebalikannya nih, itu udah menjadi adat istiadat. Maka akan berlawanan kebiasaan. Kalau orang kenyang disebabkan tidur. Paham? Itu akan bertolak belakang dengan kebiasaan. Yang menyebabkan kenyang adalah makan. Maka tidak masuk adat istiadat, tidak masuk kebiasaan kalau ada orang yang kenyang perutnya disebabkan tidur. Tidak masuk hukum adi kalau ada orang yang hilang hausnya karena lari-larian. Maka tidak berlaku hukum adi kalau ada orang yang ngantuk tapi malah boker. Kagak. Maka berlawanan juga hukum adi kalau ada orang yang suka sesama jenis. Paham? Karena hukum adi itu saling melengkapi. Ada kenyang karena adanya makan. Adanya peranakan karena adanya laki-laki dan perempuan. Maka bertolak belakang dengan hukum adi kalau ada orang yang suka dengan sesama jenis. Jelas sampai sini? Berlawanan juga dengan kebiasaan kalau ada orang yang pakai sendal kanan dua-duanya, kiri dua-duanya. Bertolak belakang dengan kebiasaan kalau ada orang yang pakai celana dalam di kepala. Bertolak belakang dengan kebiasaan dong, karena bukan pada tempatnya. Oke. Yang ketiga, pertambatan keadaan suatu barang dengan ketiadaan satu barang. Seumpama adanya dingin dengan ketiadaan baju. Keadaan suatu barang karena tidak adanya satu barang. Pada dasarnya malam itu bisa menjadi hangat kalau adanya baju. Tetapi malam bisa menjadi dingin karena tidak adanya baju. Paham? Siang itu bisa menjadi sejuk, bisa menjadi biasa saja kalau kita menggunakan kaos. Maka akan menjadi panas kalau siang tengah hari kita keluar tanpa menggunakan baju. Paham maksudnya? Paham ya? Seseorang akan terlihat rapih, tampan, cantik kalau menggunakan pakaian secara lengkap. Maka akan menjadi buruk bagi siapapun orang yang tampan dan cantik kalau dia tidak menggunakan pakaian yang semestinya. Paham maksudnya? Ya, jadi keadaan suatu barang disebabkan dengan ketiadaannya satu barang. Ada dingin karena dia tidak pakai baju. Adanya ketampanan karena dia memakai pakaian yang bagus. Jelas maksudnya? Jadi ini saling berkaitan. Kalau yang tadi kan bertolak nih. Kalau yang tadi tidak mungkin kenyang kalau kagak makan. Akan kenyang kalau dia makan. Udah. Tapi kalau ini yang satu ada, yang satu kagak. Dinginnya ada karena dia tidak punya baju. Panasnya ada karena dia tidak pakai baju. Paham maksudnya? Paham. Hukum adi. Pokoknya sederhananya gini, hukum adi itu sesuatu yang kita pakai, sesuatu yang kita lakukan sehari-hari dengan sesuai fungsinya, fungsionalnya, sesuai fungsionalnya ya. Keempat, ketiadaan suatu barang dengan keadaan suatu barang. Ini kebalikan dari yang ketiga. Seperti tidak ada angus dengan adanya air yang menyiram. Angus tidak mungkin ada kalau tidak ada air yang menyiram. Maka angus akan jadi ada kalau ada air yang menyiram. Ini contohnya gitu kalau di sini. Ini angus ada, ini angus, ketiadaan angus. Ini angus tidak akan ada kalau ada air yang menyiram. Angus nggak bakal ada
Kalau ada air yang menyiram, maksudnya nggak bakal keburu kebakar. Paham maksudnya ya? Nah, adanya angus karena tidak ada air yang menyiram. Kebalikan dari yang ketiga. Kalau tadi dinginnya ada, karena nggak ada bajunya. Nah, sekarang bajunya ada, tapi dinginnya kagak. Kan gitu, kebalikan dari yang ketiga. Paham maksudnya? Paham? Pokoknya hukum adi gini aja rumusnya. Sesuatu yang biasa kita kerjakan, kita lakukan sehari-hari yang sesuai dengan fungsinya. Selama itu tidak sesuai dengan fungsinya, maka itu hukum adi berlaku pada hukum adi nomor 2, 3, dan 4. Paham ya? Paham. Dah. Halaman 5. Dah, biar cepat masuk ke sifat 20-nya. Adi Jabar. Diketahui berlainan makna, maka apabila dikatakan wajib atas tiap-tiap mukallaf ya, maka maksudnya ialah wajib syar'i, dan jika dikatakan wajib bagi Allah Ta'ala atau bukan, atau bagi Rasulullah, maka maksudnya itulah wajib akli dan dinamakan dan kemudian demikian pula jika dikatakan jaiz bagi Allah itu harus karena kepada Allah ya, kepada Allah Ta'ala, maka maksudnya itu jaiz akli, dan jika dikatakan jaiz maka mukallaf membuat misalan maka maksudnya yaitulah jaiz syar'i, jua adanya. Sebelum masuk pada sifat 20-nya Allah, jadi ada wajib akli, ada wajib syar'i. Kalau wajib syar'i itu terkena setiap orang yang ketaklif akan satu hukum, maka itu disebut wajib syar'i. Seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lainnya. Itu wajib syar'i. Karena yang terkena hukumnya adalah si mukallaf, orang yang tertaklif, yang terkena hukum. Sedangkan kalau wajib akli itu segala sesuatu yang berkaitan, berhubungan dengan Allah dan Rasulnya. Apa saja itu wajib akli? 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat jaiz bagi Allah. 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, dan 1 sifat jaiz bagi Rasul. Itu wajib akli. Kenapa akli? Karena akal harus menerima. Kalau akal menolak, gugur keimanannya. Gugur. Maka wajib akli. Nanti di depan ada lagi wajib nakli. Makanya nanti ada dalil nakli, ada dalil akli. Nggak bisa lepas. Akal harus menerima. Wajib menerima.
segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah dan Rasulnya. Sedangkan sifat jaiz di sini bagi Allah Ta'ala, harus bagi Allah, maksudnya itulah jaiz akli. Kalau Allah berkehendak ini mah kalau Allah berkehendak bikin matahari 2, bulan 4, jaiz. Karena sifat jaiz bagi Allah itu mungkinat. Segala sesuatu yang memang mungkin terjadi bagi Allah, tapi mustahil diciptakan oleh manusia. Jaiznya Allah. Kalau jaiznya Rasul, sesuatu yang mungkin terjadi pada Rasul, tapi tidak mungkin terjadi pada manusia umumnya. Contoh ini Maya, jaiz saja, boleh saja, mungkin saja. Bagi Rasul tidak ingusan, mungkin ya jaiz. Tetapi ingusan berlaku bagi semua manusia. Jaiz saja, boleh aja. Bagi Rasul ketika buang kotorannya harum, jaiz. Jadi masuk mukjizat. Mungkin aja. Jaiz saja bagi seorang Rasul terhindar dari berbagai macam penyakit. Jaiz saja, boleh aja bagi Rasul tidak pernah terkena najis seumur hidupnya. Jaiz, mungkin. Tetapi sesuatu yang jaiz bagi Rasul tidak berlaku pada manusia pada umumnya. Jaiz bagi Allah mustahil bisa dilakukan oleh manusia. Jelas sampai sini ya? Ya. Bermula yang wajib. Siapa di belakang Syari? Wajib. Yang wajib Jalla wa azza tafsil ini berdiri dalil akli. Ya, terus di bawah satu lagi kepatutan mukmin muktakid bersifat itulah purna hingganya banyaknya mukallaf mengetahui ijmal saja di dalam
perkataan bikulli kamalin. Adapun mustahil pada Tuhan tafsil itu 20 lawanan 20 sifat wajib per 1 sebut sesudahnya sifat-sifat itu. Terus mustahil ijmal 20 azza wa jalla. Dah. Jadi sekarang kita masuk nih 20 sifat wajib bagi Allah. Allah punya 20 sifat wajib yang berdiri atas dalil akli dan dalil nakli. Kalau Allah punya 20 sifat wajib, maka Allah pasti punya 20 sifat mustahil. Adanya sifat mustahil sebagai lawanan dari sifat wajib. Di sini udah ada tuh penjelasannya. Kan waktu itu pertemuan yang lalu kita tanya, kenapa Allah dibatasi dengan 20 sifat wajib? Karena memang akal manusia tidak sanggup untuk menghitungnya. Makanya di sini muttasifun bikulli kamalin. Bisa aja Allah itu tersifati dengan sifat-sifat wajib yang tidak terhingga hitungannya. Kalau di sini azza wa jalla tidak ada hingganya, banyaknya, tidak terhingga banyaknya sifat-sifat wajib bagi Allah. Karena memang Allah muttasifun bikulli kamalin. Allah tersifati dengan segala macam sifat-sifat yang sempurna. Rinci dengan berbagai macam dalil yang berdasarkan dalil nakli dan dalil akli. Gitu. Sekarang yang pertama wujudun. Artinya ada, maka mustahil tidak ada. Dalilnya firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Artinya Allah Ta'ala jua yang menjadikan 7 lapisan langit dan bumi dan barang yang antara keduanya. Maka patut bagi mukmin muktakid bahwa ia bahwa ia ingat pada Tuhan Allah Ta'ala pada tiap-tiap yang maujud jua adanya. Allah wujud. Wujud itu sifatun nafsiyatun. Nanti di halaman
8 tuh dibaliknya. Dari 20 sifat wajib dibagi menjadi 4 rumus. Ada sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Itu terbagi-bagi dari 20 itu. Nah, khusus wujud itu adalah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu sifat yang memang hanya dimiliki oleh Allah semata pada zatnya itu sendiri. Oke? Karena nanti ada sifat ma'ani dan maknawiyah. Contoh, basor, kalam, sama, itu ma'ani secara maknawi. Tidak bisa diartikan bahwa Allah punya mulut untuk kalam, Allah punya telinga untuk sama, Allah punya mata untuk basor. Itu secara maknawi doang, nggak bisa diartiin secara tekstual. Bagaimana sih ngedengernya Allah? Ya Allahu a'lam. Paham maksudnya? Bagaimana sih ngelihatnya Allah? Kan Allah maha melihat. Ya udah Allahu a'lam. Allah melihat dengan zatnya Allah sendiri. Allah mendengar dengan zatnya Allah sendiri. Allah berbicara dengan zatnya Allah sendiri. Maka itu disebut sifat ma'ani. Ada lagi sifat maknawiyahnya. Mutakalimnya, sam'an, basor, sam'an di sini apa? Samiun, basirun, mutakalimunnya itu beda lagi dengan ma'ani, tapi maknawiyah. Ntar di depan dah. Yang pertama, wujud itu nafsiyah. Allah berdiri wujud dengan adanya sendiri. Dari mana Allah ada? Karena adanya yang diciptakan. Kalau ada yang diciptakan, maka ada pencipta. Tidak mungkin ada anak tanpa adanya orang tua. Tidak mungkin adanya batang tanpa adanya akar. Tidak mungkin adanya buah kalau tidak ada daun. Tidak ada pohon. Maka segala sesuatu yang tercipta pasti ada pencipta. Siapakah yang menciptakan? Allah Jalla wa Jalla. Kenapa harus Allah? Karena tidak ada Tuhan yang sanggup menciptakan sesuatu yang begitu besar kalau bukan zat yang maha besar. Paham? Mustahil seorang manusia yang kecil bisa menciptakan bumi yang begitu besar. Mustahil. Nggak masuk di akal. Nggak masuk di akal. Tidak mungkin manusia gabung semuanya nih yang ada di muka bumi saat ini menciptakan langit buatan beserta matahari, bulan dan bintangnya. Nggak mungkin. Mustahil. Maka hanya bisa diterima secara logika ada Tuhan yang maha besar, ada zat yang lebih besar dengan sesuatu yang diciptakannya. Langit besar, maka ada Tuhan pencipta yang maha besar. Bumi besar, maka ada Tuhan pencipta yang maha besar. Tetapi, ada tapinya. Akal dibatasi untuk membayangkan seberapa besarnya Allah. Haram. Oh, langit luas. Berarti Allah lebih luas. Haram. Paham maksudnya? Akal tetap dibatasi untuk membayangkan, untuk mengimajinasikan wujudnya Allah. Bagaimana bentuknya Allah? Haram diimajinasikan. Makanya Allah hanya bisa dilukiskan lafaznya, bukan zatnya. Jangankan Allah, untuk membuat rupa seorang nabi saja haram, apalagi Allah. Jelas sampai sini ya. Jadi wujudnya Allah karena wujudnya alam semesta, wujudnya langit dan bumi beserta segala sesuatu yang ada di dalamnya. Itu harus diterima oleh akal. Mustahil ada alam semesta kalau tidak ada yang menciptakan. Pertanyaannya, ntar ketemunya di Kidam nih. Kapan sih Allah ada? Nah,
Kan Allah wujud. Segala sesuatu yang ada pasti terikat oleh tempat dan waktu. Ingat ya, segala sesuatu yang wujud pasti terikat oleh tempat dan waktu. Itu pasti. Sekalipun hal yang gaib seperti neraka, surga, yaumil hisab, mizan, kolam, lauhul mahfud, jin, pasti terikat oleh tempat dan waktu. Kalau begitu, kapan sih adanya Allah? Nah, ingat waktu itu ngaji Sapinah nih. Kita diharamkan menanyakan 4 hal tentang Allah. Man taraka arba'a kalimatin kamula imanuhu. Barang siapa yang menghindari 4 pertanyaan, maka sempurnalah imannya. Aina, mata, kam, kaifa. Aina di mana Allah, mata kapan adanya Allah, kam ada berapa Allah, kaifa bagaimana wujudnya Allah. Itu haram. Tapi secara dalil sebenarnya bisa dijawab. Nah, kalau mau tahu kapan wujudnya Allah, jawabannya ada di Qidam. Artinya sedia. Aduh, sedia bahasa Indonesianya bagaimana yang enak ya? Bako, kekal. Qidam itu terdahulu. Terdahulu Melayu banget nggak ya? Qidam itu terdahulu. Mutaqaddimin terdahulu. Udah ada duluan gitu. Qidam itu udah ada duluan. Qidam. Mustahilnya didahului. Hudus tuh didahului. Dalilnya firman Allah Ta'ala, huwal awalu wal akhiru. Artinya Allah Ta'ala jua yang terdahulu dan ia jua yang terkemudian. Maka patut bagi mukmin mu'takid bahwa ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala yang menjadikannya mukmin dan muslim dengan taufiknya adanya. Qidam rumusnya gini. Kapan adanya Allah? Jawabannya awalun bilabtidain wa akhirun bilantihain. Ini Allah nih, khusus buat Allah. Awalun bilabtidain. Ada tanpa permulaan. Wa akhirun bilantihain. Berakhir tanpa ada ujung. Logis nggak? Ada tanpa ada permulaan, berakhir tanpa ada ujung. Itu Allah. Awalun bilabtidain wa akhirun bilantihain. Nah, di luar Allah ada yang sifatnya abadi. Ada surga abadi, neraka abadi, lauhul mahfud abadi, sirat abadi, kolam abadi. Yang disebut dengan abadi, dia awalnya diciptakan, kemudian tidak ada penghujung waktu untuk binasanya. Paham? Surga tadinya nggak ada, Allah ciptain jadi ada. Kapan berakhirnya surga? Tidak akan pernah berakhir selama Allah berkehendak tidak mengakhiri surga. Jelas maksudnya? Jelas ya? Nah, itu pun surga masih dalam kategori hudus. Karena surga adalah makhluk. Kenapa makhluk? Karena diciptakan oleh Allah. Hanya saja surga tidak terikat oleh waktu. Tapi dia terikat dengan tempat. Maka gugurlah sifat kekekalan surga. Ingat rumusnya. Segala sesuatu yang terikat dengan tempat dan waktu, maka dia tidak akan abadi, tidak akan kekal. Tetapi kalau Allah tidak terikat dengan tempat dan waktu. Nah, surga tidak terikat dengan waktu, tapi terikat dengan tempat. Kapan berakhirnya surga? Ya bagaimana Allah mau mengakhirinya kapan? Kapan berakhirnya arsy? Ya bagaimana Allah mau mengakhirinya kapan? Terserah Allah. Tapi yang pasti tidak ada satupun yang tercipta dengan sendirinya kecuali Allah. Rumusnya Allah itu awalun bilabtidain wa akhirun bilantihain. Berawal tanpa ada permulaan, berakhir tanpa ada ujung. Itu Allah. Makanya wajib bagi kita mengimani Allah itu qidam, memang udah ada dari sononya.
Udah ada terdahulu. Mustahil bagi Allah hudus. Kalau Tuhan itu hudus, diciptakan, maka gugur sifat ketuhanannya. Nih, ingat baik-baik. Kalau Allah diciptakan, maka gugur sifat ketuhanannya. Bagaimana mungkin dia menjadi Tuhan kalau dia saja masih diciptakan? Nggak mungkin. Apalagi ada yang menjadikannya Tuhan kalau dia hidup sezaman dengan makhluknya. Paham? Ada Tuhan hidup sezaman dengan makhluknya, disiksa oleh makhluknya dengan dalil untuk menebus dosa-dosa para hambanya. Logis nggak? Nggak logis. Karena hidup sezaman, mati sama makhluknya, disiksa oleh makhluknya. Nggak logis. Maka gugurlah sifat ketuhanannya. Dan bako, kekal, artinya kekal, maka mustahil dihubungi. Saya dihubungi ya? Hah? Lawan bako kan fana ya, dihubungi Adam. Dalilnya firman Allah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka patut bagi mukmin muktakid bahwa ia ingat bahwa ia akan mati supaya boleh banyak istighfar bertaubat pada Allah Ta'ala. Bako kekal. Ingat, Allah tidak terikat waktu dan tempat. Mata Allah kapan adanya Allah? Ya udah itu tadi, awalun bilabtidain wa akhirun bilan tihain. Itu Allah kekal. Ada satu firman Allah nih. Ini sebenarnya ayat-ayat tafwid ya. Kullu syai'in halikun ila wajhahu. Segala sesuatu itu akan binasa kecuali zatnya Allah. Ini dalil menyatakan kekekalan Allah. Ini firman Allah. Kullu syai'in halikun ila wajhahu. Segala sesuatu pasti akan binasa kecuali zatnya Allah. Dah, kalau di sini wajhu rabbika wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Akan kekal zat Tuhanmu. Wajah di sini zat ya. Wajah kan secara bahasa ya artinya wajah. Nggak mungkin Allah itu punya wajah, punya muka, nggak mungkin. Mustahil. Maksudnya wajah di sini adalah zat. Segala sesuatu pasti akan binasa kecuali zatnya Allah. Ada satu riwayat nih. Tolong dikoreksi ya, nama kitabnya apa, saya udah lupa nih. Antara Doqaiqul Akhbar atau apa sih, kitab Fadailul A'mal yang menceritakan bagaimana wafatnya seorang malaikat, bagaimana wafatnya malaikat Azrail. Kan semuanya akan binasa. Selalu siapa yang mencabut nyawa malaikat Israel? Kalau Allah yang mencabut nyawa malaikat Israel, gugur sifat ketuhanan Allah. Karena tidak mungkin bagi seorang Tuhan membunuh makhluknya. Ingat, nggak mungkin. Nanti ketemunya itu di bab Qudroh Irodah. Kenapa sih ada orang yang berbuat dosa? Kenapa ada orang berbuat kesalahan? Kenapa ada orang kafir? Kenapa ada orang maaf miskin? Kenapa ada orang yang bodoh? Apakah itu karena kehendak Allah? Nah, itu ketemunya nanti di sifat Qudroh Irodah. Paham ya? Nah, kalau Allah itu kekal, berarti semua makhluk akan binasa. Dalilnya tadi, kullu syai'in halikun ila wajhahu. Lalu siapa yang mencabut nyawa malaikat Azrail? Iya, Israel itu sendiri. Ketika semuanya makhluk Allah sudah binasa, maka menghadaplah malaikat Azrail kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Azrail, sekarang cabutlah nyawamu sendiri. Maka wafatlah malaikat Israel dan binasalah seluruh makhluk.
Setelah binasa seluruh makhluk, Allah, nah ini, Allah punya kehendak untuk menciptakan ulang kembali makhluk. Kehidupannya berbeda atau sama, bagaimana kehendaknya Allah. Jelas? Jelas ya? Ini kudrah iradahnya Allah, udah, jangan dipikirin. Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah. Pikirin aja semua ciptaan Allah, jangan pernah mikirin bagaimana zatnya Allah. Akal kagak pernah sanggup untuk mencapainya. Kagak sanggup. Lagi kita ini lagi ngaji sifat 20 nih. Kudu sanggup ya, belajar kayak gini kudu kuat. Dah. Mukhalafatul lil hawadis. Artinya bersalahan di sini berlainan ya. Berlainan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Maka mustahil bersamaan Allah Ta'ala bagi yang baru. Dalilnya firman Allah, laisa kamislihi syai'un. Artinya tidak seumpama sesuatu. Maka patut bagi mukmin mu'takid bahwa ia banyak memberi tasbih pada Allah Ta'ala jua adanya. Allah itu mukhalafatun lil hawadis, berbeda dari makhluk. Maka mustahil bagi Allah mumasilun lil hawadis, sama seperti makhluk. Makanya tadi di awal udah dibilang, jangan pernah dibayangin bagaimana bentuk wujudnya Allah. Karena Allah mukhalafatun lil hawadis, berbeda dari makhluknya. Bagaimana Allah ngedenger? Ya Allah ngedenger dengan zatnya Allah, udah titik. Kagak perlu dibayangin pakai kuping, pakai apa, nauzubillahi min dzalik, enggak boleh. Ngelihatnya Allah dengan zatnya Allah, bicaranya Allah dengan zatnya Allah, mengetahuinya Allah dengan zatnya Allah. Allah ada berapa? Ada satu. Tapi Allah bisa melihat semua makhluknya. Allah bisa mendengar semua makhluknya. Allah bisa mengetahui semua makhluknya. Kalau ada satu, Allah itu cuman ahad, cuman satu, esa, tunggal. Maka bagaimana dengan orang yang menyatakan Allah ada di mana-mana? Benar apa kagak? Kan Allah cuma ada satu ya. Tapi oh jangan, Allah kan ada di mana-mana. Biasanya ada orang ngomong kayak gitu. Bagaimana tuh? Enggak. Baik? Ya, butuh tempat. Kalau di mana-mana. Nah, itu dia. Kalau Allah ada di mana-mana, kayaknya sangat menghinakan. Bagi Allah ada di tempat yang menjijikan. Hati-hati makanya. Allah itu Maha Tunggal. Allah bisa mengetahui semua makhluknya lagi ngapain, di mana, sama siapa. Ya dengan sifat Maha Taunya Allah. Dengan zat Allah itu sendiri. Paham maksudnya ya? Kayak hati-hati, jaga omongan. Awas lu, jangan buka ngumpet-ngumpet. Allah ada di mana-mana. Wah, jangan. Jangan. Kalau mau, jangan suka maksiat. Allah Maha melihat, udah cukup. Jangan bilang Allah ada di mana-mana, jangan. Nah, nanti dah ketemu di apa itu kemarin kita bahas? Iya, tentang Bakit, Sami'un Basirun Mutakalimun. Ntar ketemu dah tuh. Dah, baru 4 sifat ya. Tanggal 12. Baik. Maksudnya ilmunya Allah, Maha taunya Allah, iya. Ada di mana? Baik. Enggak. Karena emang Allah Maha tahu ya. Karena Allah Maha tahu. Ini kita bicara jumlah Allahnya. Ada berapa Allahnya? Kalau dibilang Allah ada di mana-mana itu yang keliru. Karena Allah Maha Esa. Allah yang bilang qul huwallahu ahad. Udah. Nah, satu lagi terakhir. Apa namanya? Mukhalafatul lil hawadisnya Allah, berbeda dengan makhluknya Allah, itu tertera juga pada surah Al-Ikhlas. Lam yakul lahu
kufuwan ahad, tidak ada yang menyerupai udah. Nah, tunggalnya Allah lam yalid wa lam yulad. Kalau Allah beranak pinak itu sama seperti makhluk, hina. Masa iya ada Tuhan nikah? Itu nggak boleh. Iya, apalagi dilahirkan, wah nggak bisa. Lahirnya di kandang kambing, wah ilah hina banget. Astagfirullahaladzim. Tuhan sampai itu, ya nggak boleh kayak gitu. Sangat menghinakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Terakhir, kita belajar 5 sifat dulu. Qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri sendirinya. Artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya, maka mustahil tidak berdiri dengan sendirinya. Artinya ihtiyaj, Allah itu butuh pertolongan. Dalilnya firman Allah Ta'ala, innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala yang kaya daripada sekalian alam. Maka patut bagi mukmin mu'takid bahwa ia menyatakan hajatnya dan fakirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adanya. Qiyamuhu binafsihi ini menunjukkan kemahaan Allah. Ingat, qiyamuhu binafsihi, berdiri sendirinya Allah, Al-Qayyum yang maha mandiri, Al-Qayyum yang maha mandiri, itu menunjukkan kemahaan Allah. Allah itu kan maha anu, ya. Allah maha pengasih, maha penyayang, maha besar, maha agung, maha esa, maha sabar, yang ada di Asmaul Husna pokoknya. Nah, kemahaan Allah ini ditunjukkan dengan sifat qiyamuhu binafsihi, laghaniyun 'anil alamin, karena Allah maha kaya dari segala alam semesta. Jadi Allah tidak punya hajat pada makhluk, tapi makhluk yang punya hajat kepada Allah. Allah tidak butuh pertolongan makhluk, tapi makhluk yang butuh pertolongan Allah. Kita kan udah sering dengar begini bahasanya, Allah kagak butuh sholat kita, tapi kita yang butuh sholat. Rasul kagak butuh sholawat kita, tapi kita yang butuh sholawat. Sekarang jawab ya, intan surullah yan surukum. Apabila kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Allah emang butuh pertolongan ya. Kan begitu ya dalilnya. Intan surullah yan surukum. Apabila kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Nah, orang liberal biasanya ngebalikinnya enak. Oh, Allah butuh pertolongan dong. Ya kan begitu ya. Enggak, Allah qiyamuhu binafsihi. Artinya gini, selama kita mendekatkan diri kepada Allah, bertakwa kepada Allah, jalan lurusnya nih, maka dengan sendirinya Allah akan menurunkan Rahman Rahimnya kepada kita. Udah, sederhananya gitu aja. Selama kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala kebutuhan kita. Itu maksudnya. Segitu aja udah. Nggak perlu lebar-lebar, mikir macam-macam, nggak perlu. Tetap Allah tidak butuh pertolongan. Karena Allah qiyamuhu binafsihi. Selain Allah ihtiyaj, butuh akan pertolongan. Butuh. Siapa di sini yang, tapi bahasa anak sekarang introvert ya, antisosial, ansos. Kita hidup tanpa butuh teman, tanpa butuh orang, bagaimana ceritanya? Kan mustahil. Kagak butuh pekerjaan, kagak butuh pasangan, wah ilah. Nggak mungkin. Mustahil. Kita pasti butuh akan segala sesuatu. Kita butuh makan, kita butuh tidur, kita butuh minum, kita butuh pakaian, kita butuh teman, kita butuh keluarga, dan lain-lainnya.
Makanya di situ Allah menetapkan dengan bahasa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu, ada bahasa iyyaka-nya. Hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Di situ menunjukkan bahwa Allah zat yang qiyamuh binafsihi, selain Allah adalah zat yang ihtiyaj. Zat-zat yang membutuhkan akan Allah. Kayak kudu banyak mintanya kepada Allah. Allah itu ghaniyun, maha kaya. Dah cukup. Baru 5 ya. 15. Ntar dah banyak. Masih kuat. Hah? Gas. Masih kuat nggak? Oh, terakhir dah nih. Beresin sifat salbiyahnya, wahdaniyah. Wahdaniyah artinya esa zatnya dan esa sifatnya dan esa fiilnya. Maka mustahil berbilang zatnya atau sifatnya atau fiilnya. Dalilnya firman Allah, qul huwallahu ahad. Artinya katakan olehmu ya Muhammad, Allah Ta'ala Tuhan yang esa. Maka patut bagi mukmin mutakid bahwa ia melihat fiilnya Allah Ta'ala jua atas tiap-tiap suatu kejadian. Ada sifat salbiyah. Dah. Ini sifat salbiyah yang terakhir yaitu wahdaniyah. Allah Maha Esa. Makanya tadi tuh yang kita bahas, nggak sah dikatakan Allah ada di mana-mana. Tuh, kenapa? Karena Allah Ta'ala jua atas tiap-tiap suatu Allah melihat fiilnya, perbuatannya atas tiap-tiap suatu kejadian. Jadi Allah bukan ada di mana-mana, tapi justru Allah zat yang maha melihatnya. Allah zat yang maha mengetahuinya. Allah zat yang maha mendengarnya. Allahnya esa, satu, tunggal. Kenapa Allah bisa melihat semua makhluk yang ada di langit dan bumi? Ya karena Allah emang maha mengetahui, udah gitu aja. Jangan dipikirin bagaimana taunya, bagaimana ngelihatnya, bagaimana ngedengarnya, jangan dipikirin. Udah pokoknya Allah esa aja, wahdaniyah. Allah maha tunggal. Nah, kalau mau lebih rinci tentang perbedaan asma Allah antara wahid dengan ahad, itu ada pembahasan beda. Ya, kan ada Allahul Ahad, Allahul Wahid ya. Di Asmaul Husna kalau nggak salah ada tuh. Ya Ahad, ya Wahid, ada tuh. Secara bahasa ya, kita mainin bahasa nih. Mainin bahasa. Ahad itu tunggal, tidak beranak pinak. Dengar ini. Allah secara bahasa, saya nggak bahas secara makna yang lain-lain. Ahad itu tunggal, satu, tidak beranak pinak. Kalau dibilang gue cuma punya HP satu, ya udah cuma satu doang. Dia tidak akan melahirkan HP yang lain-lainnya. Itu ahad. Tapi kalau wahid dari zat yang maha satu bisa menciptakan makhluk-makhluk lainnya. Paham maksudnya? Jadi kalau Allah itu qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu maha esa. Ya udah, esa zatnya. Allah tidak akan menciptakan zat-zat Tuhan yang lainnya. Paham? Paham. Tapi kalau wahid, Allahul wahid, Allah maha satu. Tetapi Allah berkehendak menciptakan sesuatu selain Allah. Itu wahid. Jelas maksudnya? Ya, adanya kita karena kita bukan ahadnya Allah. Tapi tercipta dari wahidnya Allah. Paham? Paham ya?
Jadi Allah berkehendak tuh menciptakan langit, bumi, manusia, gunung, tumbuhan, lautan dan macam-macamnya. Itu dari wahidnya Allah, bukan dari ahadnya Allah. Kalau Allah menciptakan Tuhan yang serupa dengan Allah, gugur sifat keahadannya Allah, gugur sifat keesaannya Allah. Tetapi Allah menciptakan langit, bumi, dan semacam-macamnya selain Allah, menunjukkan kuasanya Allah, bukan sebagai pembandingnya Allah. Jelas maksudnya? Jelas. Dah. Menunjukkan kuasanya Allah, bukan melemahkan pembandingan adanya Tuhan yang lain. Kalau Allah itu wahdaniyah, tunggal, bagaimana dengan Fir'aun, Namrud yang mengaku sebagai Tuhan? Apakah sah Fir'aun dan Namrud dikatakan sebagai Tuhan? Tidak, tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena Fir'aun tidak memiliki 20 sifat ketuhanan yang menempel pada zat Allah. Nggak punya. Kalaupun punya dari salah satunya, tidak akan mencukupi sebagai zat yang wajib dikatakan sebagai Tuhan. Enggak. Apakah si Fir'aun ini wahdaniyah? Tidak. Karena Fir'aun tidak sanggup untuk wahid menciptakan makhluk-makhluk lain selain Fir'aun itu sendiri. Apakah Fir'aun itu kidam? Tidak. Apakah Fir'aun itu bako? Tidak. Apakah Fir'aun itu mukhalafatul lil hawadis? Tidak. Tidak. Tuhan. Fir'aun itu sama dengan makhluk-makhluk lainnya. Tuh ada tuh dalam Al-Quran gimana bahasanya? Wa qala fir'aunu ya hamanu wa qala fir'aunu ya hamanu bani sarhal la'alli ablugul abwab. Fir'aun berkata kepada Haman. Haman ini kurang lebih penasehat ya, penasehatnya Fir'aun. Wahai Haman, tolong ciptakanlah, bangunlah bangunan-bangunan yang tinggi agar aku bisa melihat Tuhannya Musa. Kan begitu sejarahnya ya. Itu makanya dibangun piramid, salah satunya itu Fir'aun tuh. Jadi dia pengen bikin bangunan yang bisa nembus langit buat ngelihat Tuhannya Musa. Itu ada dalam Al-Quran surah Innalillah, lupa nama surahnya. Ada, nanti dicek. Wa qala fir'aunu ya hamanu bunli sarhal la'alli ablugul abwaba dan seterusnya. Astagfirullah, lupa. Jadi Fir'aun nyuruh si Haman bikin bangunan yang tinggi buat dia bisa ngelihat Tuhannya Musa. Nah, maka dibangunlah piramid itu. Kan bodoh, ada Tuhan kayak begitu. Masa Tuhan minta tolong bikinin? Ya kan Tuhan masa minta tolong bikinin? Kalau dia emang Tuhan ya udah bikin aja sendiri kan gitu. Itu bodoh. Maka gugurlah sifat ketuhanan dari Fir'aun. Makanya Allah wujud, kidam, bako, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Itu ada sifat nafsiyah dan sifat salbiyah. Nanti selebihnya ada sifat ma'ani, ada sifat maknawiyahnya. Dan cukup sampai segitu dulu ya. Ini kita ringkas dulu. Sesuai dengan teks yang disodorkan oleh Al-Habib Utsman ibn Yahya. Kalau mau jelas-jelasnya nih, salah satunya ini Tijan. Tuh Tijan nanti beserta dalil begininya, mustahil begininya ada. Nanti kita sesuai teksnya dulu. Kan ada di belakangnya tuh penjelasan lainnya. Sifat-sifat, masih banyak dah tuh. Sidik, mana? Ada rumus-rumusnya tuh kayak di halaman 12, 13 tuh. Udah kebagi-bagi sama Habib Utsman. Dibikin gampang, dibikin mudah. Nanti dah di pertemuan selanjutnya insyaallah. Udah mau jam 12. Wallahu a'lamu bishawab wa ilaihi marji'.
ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa qarabatil kiram syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Falakal ya Allah ya Rabbi ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru wa lakal khalqu wa lakal mannu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa asana ilaina wa lil hadirina wa likafatil muslimina ajma'in. Allahumma ya kafi ya mughni ya fattah ya razzaq, ya kafi ya mughni ya fattah ya razzaq, ya kafi ya mughni ya fattah ya razzaq, ya kafi ya mughni ya fattah ya razzaq. La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum ya hannanu ya mannan ya badi'as samawati wal ard ya zal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wa rizqan thayyiban wa rizqan kasiran wa rizqan mubarakan. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarri wad dhair innaka waliyyu kulli khair. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika